Bab 301, Tahi Lalat. Sekelompok orang sedang beristirahat di hutan lebat, sementara Long Xingyun, Xie Tianxiang, Chu Qingcheng dan Zhuo Fan memeriksa peta. Long Xingyun adalah orang pertama yang berbicara. Saudara Zhuo, apakah Anda melihat ada yang salah dengan peta sehingga menyebutnya palsu? Tidak ada sama sekali. Baik itu tawanan atau petanya, keduanya tidak tercela. Zhuo Fan menggelengkan kepalanya dan tatapannya mengeras, tetapi tidak mungkin aku menerima begitu saja ketika sesuatu yang begitu baik datang dan jatuh ke pangkuanku. Manfaatnya berlipat ganda untuk sesuatu yang paling kita butuhkan. Keheningan menyelimuti beberapa saat, lalu Chu Qingcheng memberanikan diri, mungkin kita tidak membutuhkan peta ini. Kita bisa berlawanan. Siapa bilang kita tidak membutuhkannya? Zhuo Fan menyela sambil tersenyum, jika itu nyata, itu akan berubah menjadi jebakan. Ini membuatnya layak untuk digunakan. Karena mereka berusaha sekuat tenaga untuk membuat rencana melawan kita, kita akan menghajar mereka sampai habis. Yang lain tidak tahu kemana dia pergi dengan ini sehingga Zhuo Fan mengulurkan 3 batu giok pengiring. Dia meninggalkan pesan pada mereka lalu meninggalkan 1 pesan untuk mereka masing-masing dengan senyuman licik, tunggu 5 hari lalu bacalah. Zhuo Fan melompat berdiri dan membentak, dengarkan. Kami akan pindah. Bentuk 3 divisi di sekitar 3 rumah dan berpencar untuk 3 pintu keluar. Berpisah. Mengapa menjadikan mereka lebih lemah dari sebelumnya? Zhuo Fan menyerahkan kunci keluar dan berkata, ya, berpisah. Dengan ukuran kami, sangat mudah untuk terlihat. Tim yang lebih kecil akan memungkinkan kita untuk bergerak tanpa disadari. Jika ada musuh yang bertemu, akan mudah untuk melarikan diri dan bersembunyi di antara pepohonan lebat. Sementara yang lain mengangguk, Chu Qingcheng menarik Zhuo Fan ke samping. Bagaimana jika peta itu palsu dan pintu keluarnya hanya berisi jebakan? Kita tidak akan tahu kecuali kita mencobanya. Kami akhirnya mendapat jalan keluar juga. Bahkan jika kita bentrok beberapa kali lagi di Gunung Bisking, akan mudah untuk melarikan diri sambil mengurangi jumlah ahli bom tempering mereka. Itu akan berakhir dengan mereka direduksi menjadi tidak ada apa-apanya lagi. Ini adalah taruhan terbaik kami. Zhuo Fan tersenyum dan menoleh ke yang lain. Setiap tim akan mengirimkan 3 ahli surga yang mendalam untuk mengintai 30 mil ke depan, melaporkan kembali pada jamnya. Dipahami. Mereka semua menjawab dan Zhuo Fan berkata kepada Chu Qingcheng, bahkan jika mereka menemui jebakan, mereka bisa mendapat pemberitahuan lebih awal. Menatapnya, Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya, kamu penuh tipu daya. Saat mereka semua bersiap untuk berangkat, tim Luo Yunhai mengikuti di belakang gedung bunga melayang tepat saat Long Xingyun membawa kedua tahanan itu. Apa yang kita lakukan dengan mereka? Biarkan mereka pergi. Zhuo Fan berbicara dengan dingin. Yang lain menoleh karena terkejut. Long Xingyun adalah yang paling terpengaruh. Mereka akan mengkhianati rencana kita jika ketahuan. Bagaimanapun, itu akan terjadi. Ingat apa yang terjadi di Killing Blood Marsh. Kita punya tahi lalat di antara kita. Situasi keduanya telah dilaporkan kembali. Membiarkan mereka pergi atau tidak akan membuat perbedaan. Zhuo Fan menghela nafas. Benar-benar mengejutkan. Bagaimana kita bisa lupa? Kami masih memiliki mata-mata yang belum ditemukan. Semua orang melihat sekeliling dengan curiga. Zhuo Fan berkata, ini bukan waktunya untuk menarik dia keluar. Kami akan melakukannya setelah kami kembali ke Dragon Cloud City yang aman. Tetapi mata-mata menyiratkan bahaya yang besar. Wajah Xie Tianxiang mengeras. Zhuo Fan mencibir, bahaya apa? Dia hanya akan mengecam gerakan kita. Selama kita cukup cepat, informasi apapun tidak akan berguna dan mereka tidak akan bisa menindaklanjutinya. Sebaliknya, jika kita terus-terusan saling mencurigai, maka hanya merekalah yang akan mendapat untung. Jadi, lanjutkanlah. Capai 3 pintu keluar di jalur ganda. Orang-orang terkejut sesaat, lalu opini mereka tentang dia berkembang. Mereka tidak pernah tahu kamu bisa menghadapi mata-mata seperti itu. Mengabaikannya namun bergerak lebih cepat daripada yang bisa dia laporkan sama saja dengan menjadikannya tidak berguna. Cara Zhuo Fan dengan berani melakukan sesuatu bahkan membuat Luo Yunhai yang berpengalaman dalam militer menjadi linglung.
Bahkan Dugu Zantian pun tidak memimpin pasukannya dengan keberanian seperti itu. Kakak Zuo adalah pria sejati yang berambisi agar begitu banyak tokoh hebat mengincarnya. Merancang, mari kita bertemu satu sama lain di Dragon Cloud City dalam 5 hari. Zuo Fan berteriak dan yang lainnya juga menjawab dengan semangat tinggi. Hanya Chu Qingcheng dan kedua sekutunya yang tahu arti sebenarnya. Pintu keluar terdekat berjarak seminggu, sedangkan pintu keluar terjauh 10 hari. Dia berbicara demi keuntungan mereka sendiri, untuk memeriksa pengiriman batu giok 5 hari kemudian. Ketiganya memperhatikan sedikit anggukan dan senyuman Zuo Fan. Kelompok tersebut kemudian dibagi menjadi 3 divisi sesuai dengan perintah Zuo Fan. Mereka bergerak cepat, penasaran untuk melihat apakah kebocoran mereka atau mata-mata itu lebih cepat. Cara kuat Zuo Fan menangani mata-mata itu membuat orang-orang bersemangat dan bersemangat untuk berperang. Meski hanya sekedar perlombaan untuk mengalahkan mata-mata, bagi mereka rasanya seperti mereka sedang bertarung melawan musuh terbesar mereka, dan juga menang. Mereka mulai merasakan perasaan menahan segala sesuatu di bawah mereka, semangat yang tak tergoyahkan, seperti biasanya Zuo Fan. Semua orang bersatu dalam tujuan dan hati mereka. Kai Xiaoting membawa pergi Sun Yufei yang pucat pasi. Saat mereka melewati Zuo Fan, dia bertanya, mengapa kami pergi? Tak ada alasan. Mungkin saya menunjukkan kebaikan karena menjaga klan Luo di masa-masa awal. Atau mungkin aku ingin melihat penderitaanmu karena humorku yang memuakkan. Namun saya akui, jika menyangkut sampah, membunuh atau membuangnya tidak ada bedanya. Zuo Fan juga pergi, tidak memedulikan mereka sedikit pun. Kai Xiaoting menghela nafas dan bergumam, terima kasih. Lalu dia perlahan pergi bersama Sun Yufei. Mereka telah kehilangan kebencian yang mereka pegang erat-erat dan kini digantikan oleh kesendirian. Mengingat tatapan mengejek mereka ketika Zuo Fan memasuki klan Kai, sekarang semuanya tampak seperti lelucon yang buruk. Dia adalah pria sejati yang penuh ambisi dan telah mengabaikannya sejak awal. Merekalah yang terus-menerus mencapai tujuan mereka semakin tinggi. Pria itu memiliki visi yang jelas tentang apa yang diinginkannya, tidak pernah berubah, sementara visi mereka berubah. Dia akhirnya menyadari bahwa 8 tahun yang lalu ketika Zuo Fan meninggalkan Gunung Blackwing, dia dan ayahnya kagum dengan bakat pria itu, tetapi tidak pernah menghormatinya. Dia sadar bahwa bahkan ayahnya meremehkan Zuo Fan. Zuo Fan memiliki bakat yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan klan yang lebih rendah seperti mereka. Sambil menghela nafas, mereka perlahan menghilang di antara pepohonan. Kakak Zuo, kamu tidak ikut dengan kami. Sue Ningxiang berlari ke arahnya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, ada sesuatu yang harus saya lakukan. Anda dan klan Sue harus pergi dengan Sword Marquise Abode. Xie Tian yang mungkin tidak bisa diandalkan, tapi saudaranya ada untuk menebusnya. Hanya sedikit yang bisa menandinginya, kecuali Huang Pu Qingtian. Kamu akan aman. Oi, apa maksudmu? Siapa yang Anda sebut tidak bisa diandalkan? Apa yang pernah kulakukan padamu hingga menjelek-jelekkanku pada Ning'er? Xie Tian yang kesal dan meraih bahu Ning'er, Ning'er, jangan khawatir. Tidak ada yang akan menyakitimu jika aku ada di sini. Tapi Sue Ningxiang bahkan tidak menyadari kehadirannya. Matanya tertuju pada Zuo Fan, suaranya lembut, kapan kita akan bertemu lagi? Dalam 5 hari, Zuo Fan tersenyum. Itu sebuah janji, kamu harus datang menemuiku dalam 5 hari. Sue Ningxiang mengulurkan cincin gunturnya, kamu tidak bisa berbohong padaku seperti yang kamu lakukan di pegunungan Albis. Sambil tersenyum, Zuo Fan mengeluarkan cincin gunturnya sendiri dan membiarkannya bersentuhan saat bunga api berterbangan. Aku tidak akan melakukannya. Sue Ningxiang tersenyum cerah, karena dendam dan kecemburuan Xie Tianyang. Sue Ningxiang kemudian menyeret Xie Tianyang yang kaku kembali ke divisi Sword Marquise Abode. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan pergi ke arah lain ketika dia mendengar permohonan Xie Tianyang yang tak henti-hentinya. Ning'er, biarkan cincin kita bersentuhan juga. Tidak. Mengapa? Saya mohon padamu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke pria tua yang mengikuti klan Luo, Grandmaster Liu, ikut aku. Saya membutuhkan bantuan Anda.
Liu Yizhen tersentak, tetapi berhasil mencapainya dengan 2 kali lipat. Keduanya terbang melewati pepohonan dan segera pergi. Setengah hari kemudian, mereka berdiri di puncak gunung. Mengenai pemandangan yang menakjubkan, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan merasa begitu bebas, rileks, dan tenang, beban mati itu akan segera hilang. Saya sudah lama tidak merasa senyaman ini. Liu Yizhen tersenyum dalam hati sambil membungkuk. Dalam debat esoterik abad ini, aliansi ketiga majelis hampir tidak melakukan apapun. Mereka hanya dapat bertahan karena dukungan Grandmaster Zuo, sementara mereka menahan Anda. Kamu sangat benar. Zuo Fan memiringkan kepalanya sambil tersenyum. Liu Yizhen bertanya, kalau begitu, Grandmaster Zuo, apa perintah Anda? Oh, tidak ada perintah. Saya hanya ingin tahu di mana Huangpu Qingtian berada saat ini. Bukankah dia punya pil suci penuh lainnya? Saya harus mengunjunginya dan menerimanya. Mata Zuo Fan berkilat dingin. Liu Yizhen merasakan menggigil di punggungnya. Bab 302, Kusut. Grandmaster Zuo, saya tidak mengerti. Bagaimana saya bisa berharap untuk melihat pergerakan faksi Huangpu Qingtian? Menelan dengan kering, Liu Yizhen membeku, tergagap dan mengarahkan pandangannya kemanapun kecuali Zuo Fan. Sambil nyengir, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Grandmaster Liu sayang, kamu masih mengatakan itu sampai sekarang. Bagaimana Anda membocorkan informasi kami jika Anda tidak mengetahui posisinya? Jantungnya berdebar kencang. Liu Yizhen panik saat dia menjelaskan, Grandmaster Zuo, saya tidak mengerti apa yang Anda. Tidak apa-apa, Anda tidak perlu mengatakannya. Aku juga tidak akan mempersulitmu. Kirimkan saja pesan untukku dan letakkan Raja Naga yang sangat hebat dan sombong itu di tempat. Zuo Fan menghilangkan kepanikannya. Jenggot Liu Yizhen bergetar, wajahnya menghantui. Senyuman Zuo Fan yang tidak dapat dipahami membuatnya semakin takut. Apakah dia berpura-pura atau maha tahu? Ini mengganggu. Tawa Zuo Fan muncul sebagai jawaban atas pikirannya. Grandmaster Liu, Anda seharusnya sudah tahu karakter saya sekarang. Jika tidak dengan melihat, setidaknya dari rumor. Saya tidak perlu membenarkan diri sendiri ketika saya ingin membunuh seseorang. Saya hanya melakukannya. Di sisi lain, jika aku ingin seseorang hidup, tidak peduli betapa jahat dan liciknya orang itu, aku tidak akan menyentuhnya. Ngomong-ngomong, aku sudah curiga padamu sejak awal. Aku juga bisa membunuhmu kapanpun aku mau. Namun menurut saya aman untuk mengatakan bahwa tindakan saya membuktikan tidak akan ada pembunuhan di pihak saya. Bersikap bersih juga tidak akan membuat banyak perbedaan pada saat ini. Siapa yang tidak mendambakan kejayaan dan kekuasaan? Tapi bukankah aku membiarkan Kei Xiaoting bebas? Mata Zuo Fan yang menakutkan menatap Liu Yizhen ke bawah. Liu Yizhen berada dalam kebingungan, namun akhirnya mengangguk. Grandmaster Zuo sangat tajam melebihi siapapun. Saya akui, Leng Wuchang lah yang memerintahkan saya untuk dekat dengan Grandmaster Zuo. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu, tetapi dia mengetahui bahwa Anda dan saya pernah berkenalan. Jadi dia membuatku memata-mataimu. Awalnya aku menolak, tapi kemudian... Baiklah, alasannya hampir sama dengan mata-mata manapun. Jika bukan karena kejayaan dan kekuasaan, maka karena ancaman. Saya benar-benar mengerti. Gelombang acuh tak acuh Zuo Fan memotongnya. Liu Yizhen menundukkan kepalanya. Zuo Fan luar biasa. Dia tahu segalanya. Mengatakan kekuasaan, kejayaan, atau kendala adalah satu hal, tetapi berapa banyak yang bisa lepas dari cengkeraman mereka? Zuo Fan menatapnya. Nah, itu tidak mungkin. Kirim pesan ke Huangpu Qingtian. Pesan apa? Liu Yizhen tercengang. Tingkah laku Zuo Fan sangat membingungkan. Dia baru saja menangkap mata-mata musuh dan dia tidak akan mencabik-cabiknya. Dan sebaliknya dia mengambil langkah lebih jauh, membiarkan mata-mata itu tetap hidup untuk mengirim kabar kepada musuh. Seolah-olah mereka berada di pihak yang sama. Itu benar-benar membuat alkemis tenang Liu Yizhen terpesona. Ahehehem. Wajah lurus Zuo Fan menunjukkan sikap angkuh. Grandmaster Liu, ketika kamu melihat Huangpu Qingtian, beginilah sikapmu. Anda akan mengutuk dia. Kepala bodoh anak anjing Huangpu,
badut bodoh dan remeh, Anda benar-benar telah melihat semuanya. Jadi kurangi drama dan trik kecil Anda. Aku sudah memainkan game ini bahkan sebelum kamu lahir. Wajahnya berkedut, Liu Yizhen berkeringat banyak. Dia memberanikan diri, Grandmaster Zuo, bisakah Anda meringankan dendam? Aku tidak akan bisa menirumu. Apakah ini lelucon? Zuo Fan bersenang-senang di sini sambil mengutuk dan meratap seolah dia pemilik tempat itu. Tetapi ketika pria itu bertemu langsung dengan Huang Puqingtian, apakah dia akan tetap berpegang pada pesan sebenarnya? Tidak jika dia ingin keluar hidup-hidup. Hahaha, baiklah, sesuai keinginanmu. Pastikan dia mengerti maksudku. Zuo Fan tampak tidak peduli tetapi wajahnya berubah menjadi mematikan berikutnya. Namun, kalimat ini kamu harus mengucapkannya kata demi kata. Tangannya bersinar dan sekarang memegang 4 botol Brimming Secret Pill. Liu Yizhen ternganga. Zuo Fan dengan mudah membaca keterkejutannya dan tersenyum dingin, katakan ini padanya. Huang Puqingtian, kamu menyebut dirimu berbahaya dan cemerlang. Tapi kamu bahkan tidak akan pernah membayangkan pil suci penuh yang terakhir ada bersamaku selama ini. Dan Anda bahkan menyiapkan panggung untuk menjebak saya. Itu kayak... Liu Yizhen berkedip, menghitung botolnya. Jelas sekali karena hari ini ada 4 hari, tapi absurditas dari semua itu membuatnya menebak-nebak. Dia telah berada di samping Zuo Fan selama ini namun tidak pernah tahu dari mana pria itu mendapatkan semua pil suci penuh. Jadi dia selalu berasumsi Zuo Fan hanya memiliki ketiganya, yang juga dicabut dari tangan Huang Puqingtian. Bahwa tidak pernah ada yang keempat. Apakah ini pil lain yang dia rampok? Liu Yizhen menunjukkan keterkejutannya, Grandmaster Zuo, jika Anda sudah meminum pil terakhir Huang Puqingtian, mengapa menjadikan saya seorang utusan? Zuo Fan meletakkan jarinya di bibirnya, pil terakhir tidak diminum, tapi terlepas darinya. Dia masih lupa. Dia tahu apa yang bisa saya lakukan sehingga menyampaikan pesan saya kepadanya akan membuatnya mengerti. Pastikan kamu bisa melihat dengan jelas kemarahannya yang membabi buta saat dia berbalik dan kembali padaku, hehehe. Berkedip, Liu Yizhen menghela nafas. Mereka berdua tahu Huang Puqingtian mengerikan, namun Zuo Fan meminum pilnya tanpa indikasi sedikit pun. Tidak nyata. Zuo Fan juga tidak terlihat berbohong. Dia ingin aku semakin mempermalukan Huang Puqingtian dengan pesan itu. Secara keseluruhan, itu tidak terlihat palsu sama sekali. Zuo Fan benar-benar menyapu pil suci penuh Huang Puqingtian dari bawah hidungnya. Mengambil napas dalam-dalam, wajah Liu Yizhen mengeras, Grandmaster Zuo luar biasa. Tidak ada yang tidak dapat Anda lakukan. Saya akan meneruskan kata-kata Grandmaster Zuo, meskipun kata-katanya mungkin tidak mengejek. Saya mengerti, yang penting adalah esensinya. Dia pasti akan kesal saat mendengarnya. Hahaha, Zuo Fan terkekeh. Liu Yizhen mengambil 2 langkah sebelum berhenti. Grandmaster Zuo, bisakah Anda menjelaskan sesuatu untuk saya? Mengusir. Sejak kapan kamu meragukanku? Liu Yizhen bertanya. Sambil nyengir, Zuo Fan berkata, sejak aku melihatmu di Beast King Mountain. Secepat itu, Liu Yizhen tercengang. Seumur hidupnya, dia tidak bisa melihat apa yang menyebabkan dia pergi. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Pertama, saya tidak pernah percaya pada kebetulan. Debat esoterik diadakan di Beast King Mountain, namun kebetulan Anda berada di sini mencari tumbuhan. Sangat tidak mirip. Anda pasti sampai di sini berkat cincin penyimpanan Huang Puqingtian. Kedua, ketika saya menerima Anda sebagai murid, yang Anda tunjukkan hanyalah rasa hormat dan bukan kegembiraan. Itu sangat kontras dengan reaksimu saat pertama kali bertanya. Saya curiga saat itu, dan menggunakan magang sebagai alasan untuk membantu klan Luo, menyegelnya. Semua gabungan membuat tujuan Anda mendekati klan Luo menjadi jelas. Liu Yizhen menatap Zuo Fan lama dengan kaget. Saya gagal sebagai mata-mata. Anda melihat melalui saya saat kita bertemu. Tapi kenapa kamu tidak menyingkirkanku saat itu? Tentu saja untuk mengetahui rencana Huang Puqingtian. Zuo Fan mencibir, setiap kali Anda menggunakan batu giok pengirim, saya pikir itu untuk membocorkan nomor, posisi, dan anggota kami.
Ini memberi saya waktu yang mudah untuk mengetahui apa yang dimasak oleh Huang Puqingtian, bahwa dia mengincar orang-orang di sekitar saya. Wajah Liu Yizhen berkedut karena malu. Dia tidak hanya gagal sebagai mata-mata, tapi juga sangat memalukan. Informasi yang dia kirim salah dan sampai mengungkap rencana induk tuannya. Wajah Liu Yizhen membara. Grandmaster Zuo, kamu benar-benar licik. Tidak heran Leng Wuchang turun tangan secara pribadi. Liu Yizhen terbang menjauh, meninggalkan Zuo Fan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, meskipun dalangnya bukanlah Huang Puqingtian, melainkan Leng Wuchang. Kalau begitu, aku harus cepat. Zuo Fan terbang mengejar Liu Yizhen, dalang bayang-bayang. Sehari kemudian, sebuah cahaya terbang di dekatnya. Zuo Fan menangkap batu giok pengirim, yang menulis, para prajurit kembali, Raja Naga dalam damai. Benar saja, peta Arai adalah jebakan. Sambil nyengir, Zuo Fan menembakkan 3 batu giok pengirim ke 3 sekutunya. Dia kemudian melihat yang ada di tangannya dan memuji, bagus sekali. Dia kembali membuntuti Liu Yizhen. Membiarkan Kai Xiaoting pergi bukan karena kebaikan hatinya atau, seperti yang dia katakan, karena ketidakpedulian. Tapi untuk menggunakannya dan mengukur reaksi Huang Puqingtian. Jika Huang Puqingtian mengamuk, ketiga pintu keluar akan aman. Jika Huang Puqingtian tidak menyalahkan keduanya, maka semuanya berjalan sesuai rencana pria itu dan dia perlu mengubah rute ketiga sekutunya. Ini semua bisa terjadi berkat mata-mata yang dia tempatkan dengan cermat di dekat Huang Puqingtian. Zuo Fan tidak berada di bawah kemampuan Leng Wuchang untuk melakukan pengkhianatan dalam operasi rahasia. Sementara faksi-faksi tampak tenang pada pandangan pertama, kegelapan menunjukkan kekacauan yang kusut. Bab 303, kalah. Suara mendesing. Huang Puqingtian dan Lin Xuanfeng sedang memimpin pasukan mereka ke pintu keluar bumi ketika mereka melihat cahaya membuntuti langit. Sesosok mendarat dengan ledakan dan Huang Puqingtian mengerutkan kening. Liu Yizhen, apa yang kamu lakukan di sini? Saya pikir saya sudah menyuruh Anda untuk tetap berpegang pada Zuo Fan. Jangan bilang padaku. Dengan getir, Liu Yizhen membungkuk, Tuan muda tertua, saya ketahuan. Apa? Lalu bagaimana kabarmu masih hidup? Alis Huang Puqingtian mengerut, kecurigaannya meningkat. Orang keji dan berbahaya seperti Zuo Fan sebenarnya tidak hanya melepaskan Kai Xiaoting tetapi kamu juga. Dia baru saja menemukan dan melepaskan 2 mata-mata. Apa yang ada dalam pikirannya? Sambil menghela nafas, hati Liu Yizhen menjadi dingin. Dia tahu keduanya tidak memiliki harapan untuk kembalinya dia. Mereka telah membuangnya sejak awal. Siapa yang menyuruhnya naik ke kapal? Dia tidak punya pilihan sekarang selain pergi bersama mereka. Menarik napas dalam-dalam, Liu Yizhen membungkuk, Tuan muda tertua, Zuo Fan mengirimkan kabar untuk Anda. Berbicara, mata Huang Puqingtian tampak muram. Liu Yizhen merenung sejenak sebelumnya. Zuo Fan mengatakan rencanamu sudah jelas dan tidak perlu repot dengan itu. Itu dia. Dengan emosinya, itu tidak terdengar seperti dia. Huang Puqingtian mengejek. Sambil membungkuk lagi, Liu Yizhen melanjutkan, Tuan muda tertua benar. Tapi karena kata-katanya yang sebenarnya kasar dan kasar, tidak cocok di telinga Tuan muda tertua, aku mengubah kata-katanya. Artinya sama. Hahaha, apa kamu takut aku akan melampiaskan amarahku padamu? Huang Puqingtian membacakannya seperti buku, tidak apa-apa. Aku juga tidak ingin mendengarkannya. Sungguh ironis bagaimana dia menganggap dirinya maha tahu, dikelilingi oleh kabut tebal yang bahkan tidak bisa dia lihat. 2 orang di sebelahnya tidak mengerti apa-apa, tetapi rasa percaya diri Huang Puqingtian yang berlebihan menghalangi pertanyaan apapun. Kemudian Liu Yizhen menjadi gugup, membungkuk lagi, Tuan muda tertua, Zuo Fan ingin mengatakan satu hal lagi. Saya tidak ingin mendengarnya. Itu pasti hanya bualan yang sia-sia, mencoba membuatku keluar dari permainanku. Biarkan dia tenggelam dalam khayalannya. Huang Puqingtian menepisnya. Liu Yizhen menangkupkan tangannya, Tuan muda tertua, Zuo Fan memang bermaksud mempermalukan Tuan muda tertua, tapi saya harus membuat laporan ini. Huang Puqingtian menjadi serius, bicaralah.
Tuan muda tertua, pil suci penuh keempat yang Anda gunakan untuk memikatnya sudah lama ada di tangannya. Dia mengejekmu dengan mengatakan betapa bodohnya kamu terhadap semua itu. Apa? Lin Xuanfeng menyela, tidak mungkin, Tuan muda tertua telah menempatkan pil keempat dalam perawatan saya sejak awal. Bagaimana bisa dengan dia? Tuan muda Lin, saya juga tidak percaya, tapi kemudian dia menunjukkan 4 botol kepada saya. Saya belum pernah melihat mereka selama saya bersama kelompoknya. Dia juga mengatakan bahwa kalian semua tahu apa yang bisa dia lakukan. Liu Yizhen terdiam. Huang Pu Qingtian memicingkan matanya, benih keraguan ditanam. Lin Xuanfeng panik, apakah dia mencurinya dengan seni anehnya? Tangan Lin Xuanfeng bersinar dengan botol pil suci penuh. Lin Xuanfeng kemudian menghela nafas, hahaha, bajingan itu sedang mempermainkan kita. Kami masih memilikinya. Huang Pu Qingtian terlalu tenggelam dalam pikirannya sehingga tidak peduli. Lalu wajahnya berubah, bodoh, jangan dikeluarkan. Lin Xuanfeng membeku sesaat, cukup waktu hingga botolnya hilang. Zetsuo Fan. Lin Xuanfeng tergagap. Tidak jauh dari situ, tawa Zuo Fan terdengar dari antara pepohonan. Hahaha, terima kasih banyak, Tuan Muda Huang Pu. Saya akan menerima kemurahan hati Anda. Lin Xuanfeng berkedip, masih membeku di tempat. Liu Yizhen masih belum sadarkan diri karena terkejut, Zuo Fan telah berada di belakangku selama ini. Huang Pu Qingtian memegangi kepalanya dan menghela nafas, bodoh, kalian semua. Ini adalah rencana untuk mengeluarkan Zuo Fan dan dia tidak tahu di mana aku menyembunyikan pil suci penuh. Lalu kalian serahkan saja ke piring perak. Apa yang kamu harapkan? Mata Lin Xuanfeng membelalak dan melontarkan amarahnya pada Liu Yizhen, pengkhianat. Anda sekarang berkolusi dengan Zuo Fan. Aku akan membunuhmu. Tuan Muda Lin, saya hanyalah pembawa pesan. Saya tidak tahu apa-apa. Liu Yizhen sangat ketakutan. Dia mendapat kesan yang salah bahwa Zuo Fan mengirimnya hanya untuk keperluan membuat Huang Pu Qingtian terlihat buruk dengan pesannya. Siapa yang mengira ada skema yang terlibat? Bagian terburuknya adalah dia menjadikan lelaki tua itu sebagai kambing hitam. Dengan 2 orang di depannya kesal, karena mereka tidak bisa menangkap Zuo Fan, kepada siapa lagi mereka akan melampiaskan amarahnya. Bahkan mencuci di sungai dunia bawah pun tidak akan membebaskannya. Dia mulai menjadi mata-mata faksi Huang Pu Qingtian, namun akhirnya mati di tangannya. Dia dijuluki sebagai agen ganda yang tidak akan dikasihani oleh siapapun. Cukup pas untuk menjadi mata-mata, dan ironis. Dia sekarang telah menyaksikan kemampuan Zuo Fan dalam melakukan kebiadaban dan kekejaman. Tidak ada jalan keluar tanpa hukuman darinya. Dengan tuduhan agen ganda yang ditimpakan ke pundaknya, keburukan taktik itu akhirnya menyadarinya. Huang Pu Qingtian memberi isyarat kepada Lin Xuanfeng, berhenti, ini bukan salahnya. Dia juga dimanfaatkan. Tuan muda tertua sungguh brilian. Liu Yizhen membungkuk dan mengusap alisnya. Huang Pu Qingtian tidak memberinya perhatian dan berbalik ke hutan. Sejak kamu datang, kenapa kamu tidak datang untuk berbicara? Hahaha, apa yang perlu dibicarakan? Tapi karena kamu bersikeras, aku akan menemuimu. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri wajah pecundang yang cemberut dan sengsara. Zuo Fan berjalan dari antara pepohonan sambil tersenyum. Pria-pria lain di sana memucat dan tegang. Soaring Demonic Dragon sama terkenalnya dengan Huang Pu Qingtian. Orang-orangmu, sungguh terlihat takut padaku. Zuo Fan mengejek. Huang Pu Qingtian tersenyum dingin, tidak marah sama sekali. Zuo Fan, ada pepatah yang sangat cocok untukmu saat ini. Berhentilah pamer atau kamu akan tersambar petir. Hahaha, aku sudah melakukannya sejak aku lahir tapi sejauh ini belum ada petir yang menyentuhku. Meskipun itu membuatku bertanya-tanya, seperti apa rasanya? Pasti sangat mengasyikkan. Zuo Fan tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya, Huang Pu Qingtian menyeringai, kamu akan segera mengetahuinya. Menyipitkan mata, Zuo Fan menatap mata Huang Pu Qingtian dengan gelisah. Ngomong-ngomong, Zuo Fan, botol yang kamu gunakan untuk membodohi orang tua itu pastilah botol yang kamu temukan suatu saat tetapi tidak pernah kamu keluarkan.
Jadi ketika Liu Tua melihat 4 botol, dia langsung mengambil kesimpulan. Jika tidak, dia tidak akan pernah berani berbohong padaku. Bibir Huang Pu Qingtian membentuk senyuman. Zuo Fan mengangkat alisnya, lihatlah dirimu, Tuan Muda Huang Pu. Anda tidak sebodoh otak-otot lain yang bodoh di sekitar Anda. Hahaha, aku ditakdirkan menjadi raja. Bagaimana saya bisa menjadi bodoh? Namun sejujurnya, tidak mudah untuk memahaminya dalam sekejap. Saya menyadari kebenarannya karena sesuatu yang terjadi saat ini. Huang Pu Qingtian mencibir, Zuo Fan, bukankah kamu memiliki 2 kunci pintu keluar air namun menyimpannya untuk dirimu sendiri? Zuo Fan berteriak, bagaimana kabarmu, jangan beritahu aku. Benar, saya mengirim orang-orang saya untuk menempatkan mereka dalam perjalanan Anda ketika Anda bersama kelompok Luo Yunhai. Saya tidak ragu sedetik pun Anda akan merindukannya. Jadi ketika Liu Yizhen melaporkan bahwa Anda tidak menyebutkannya saat Anda bertemu dengan Chu Qingcheng, itu membuat saya sadar bahwa Anda berencana menggunakannya pada saat yang paling penting. Anda pernah mengatakan kami berdua sama, bahwa kami tidak akan menunjukkan tangan kami dengan mudah. Hahaha, sayang sekali saya sudah mengetahui 2 kartu Anda. Dengan gemetar, Zuo Fan menunjukkan rasa takut untuk pertama kalinya. Pikirannya menyatukan 2 dan alisnya basah kuyup. Hati Huang Pu Qingtian meledak dalam kegembiraan atas pengorbanannya. Sirleng berkata bahwa puncak dari seni perang adalah memanfaatkan situasi sebaik-baiknya. Bukan hanya membuat musuh jatuh ke dalam perangkapmu, tapi mengendalikan setiap gerakan mereka, membimbing mereka ke tempat yang kamu inginkan. Zuo Fan, sejak Anda bertemu dengan Luo Yunhai, tindakan Anda, tujuan Anda, semuanya berjalan sesuai rencana saya. Termasuk pertarungan yang kami lakukan. Meskipun karya senimu yang mewah membuatku pusing, membiarkanmu menang setiap saat adalah bagian dari rencanaku. Semua itu agar Anda bisa menjadi pemimpin de facto aliansi tersebut. Itu adalah cara terbaik untuk memastikan Anda akan mengikuti jalan menuju neraka yang dengan susah payah saya buka untuk Anda. Apa? Jangan bilang kamu belum bertanya-tanya betapa mulusnya perjalananmu sejauh ini. Kamu benar-benar menganggap dirimu tinggi, mampu menghadapi ribuan orang dan menyelamatkan semua orang dari rahang kematian. Kamu kalah, semua karena kesombonganmu. Contohnya, pertempuran Killing Blood March. Pernahkah Anda memikirkan mengapa saya tidak mengeluarkan seluruh kekuatan saya? Kamu pikir aku terlalu sombong, berpikir aku menganggap kalian semua seperti ikan di dalam tong jadi aku akan senang bermain-main denganmu. Hahaha, aku yang melempar korek apinya. Zuo Fan menggigil, mundur 3 langkah lalu menembak ke udara mengejar ketiga tim. Saya benar-benar tersesat. Zuo Fan berteriak dalam benaknya, dia belum pernah lepas kendali seperti sekarang. Namun pihak Huang Pu Qingtian sedang bersenang-senang, tertawa dengan arogan. Zuo Fan akhirnya dipukul mundur. Bab 304, lebih dalam ke dalam lumpur. Mata Lin Xuanfeng mengikuti Zuo Fan saat dia menghilang di kejauhan. Ini adalah pertama kalinya aku melihat pang itu begitu keluar dari dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Hahaha, tidak banyak, hanya dia yang mengirim temannya sendiri ke kuburan dini. Huang Pu Qingtian tersenyum samar. Dia kemudian berbalik untuk menepuk bahu Liu Yizhen. Liu Tua, bagus sekali. Seperti yang kuharapkan. Tuan muda tertua, saya tidak pantas mendapatkannya. Aku sudah ketahuan sejak awal. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya saat Huang Pu Qingtian meremas tenggorokannya sambil tersenyum tipis. Tidak, Liu Tua, kamu tidak perlu bersikap rendah hati. Kamu melakukannya dengan baik. Huang Pu Qingtian tersenyum, tetapi tangannya semakin mencengkeram. Senyuman itu terlihat sangat menyeramkan pada saat ini, menimbulkan rasa takut pada lelaki tua yang kebingungan itu. Bagaimana dia bisa melakukan kesalahan? Mengapa Huang Pu Qingtian menghentikan Lin Xuanfeng untuk membunuhnya, namun sekarang dia melakukannya sendiri? Dengan mata melotot, Liu Yizhen hanya bisa mengeluarkan suara serak. Liu Yizhen sama bingungnya dengan korbannya. Tuan muda tertua, apa? Hahaha, aku menghentikanmu hanya karena Zuo Fan ada di dekatnya. Saya tidak ingin mengadakan pertunjukan untuknya. Tapi sekarang, kakek tua ini telah melampaui tujuannya.
Tidak akan berhasil jika dia jatuh ke tangan Dugu Santian. Membunuhnya di sini akan menghindarkanku dari masalah. Mata Huang Pukintian berbinar dan seringai keji di wajahnya semakin bertambah. Dia memberikan sedikit kekuatan lebih pada genggamannya dan tubuhnya bergetar sesaat, kemudian anggota tubuh Liu Yizhen menjadi lemas. Sambil membuang mayat itu, Huang Pukintian bertepuk tangan. Lin Xuanfeng tersentak, pikirannya kewalahan. Huang Pukintian adalah binatang yang suka membuang barang-barang yang tidak lagi dia gunakan. Dia tidak punya sedikit pun hati nurani. Akankah aku berakhir sama? Huang Pukintian tahu ini akan terjadi, jadi dia menepuk bahunya, membuatnya menggigil. Jangan khawatir. Bahkan jika Anda seorang yang cacat, Anda adalah orang berikutnya yang akan memimpin Mary Woods. Kamu jauh lebih berharga. Selama kamu berada di sisiku, aku tidak akan menyakitimu. Wajah Liu Xuanfeng berkedut. Dia tertawa hampas sambil mengusap alisnya. Melihat tubuh Liu Yizhen lagi, dia menghela nafas dalam. Siapa bilang itu tidak akan berubah? Namun kemudian Liu Xuanfeng berkata dengan ceria, Tuan muda tertua, karena Anda dapat membawa Liu Yizhen, mengapa Anda tidak melakukan hal yang sama kepada para tetua di rumah kami? Menghabisi Zhuo Fan akan jauh lebih mudah. Bodoh, kamu mengambil Dugu Santian yang bertanggung jawab atas pertahanan Dragon Cloud City sebagai penyangga. Huang Pukintian mendengus, saya baru berhasil membawanya setelah memperlakukannya seperti hewan roh, menempatkannya di ring penyimpanan saya. Karena ketidakberartiannya maka dia luput dari perhatian. Jika itu adalah tetua dari 7 rumah, itu akan mengirimkan alarm ke Dugu Santian dan membuat kami diawasi. Jika bukan karena jumlah kita yang sedikit dan merahasiakannya, rencana kita akan gagal. Lin Xuanfeng menganggukkan kepalanya, menerima cambukan lidahnya sambil tidak lupa memoles bagian belakang Huang Pukintian dengan sanjungan yang tak ada habisnya. Huang Pukintian melambai padanya, kami segera berangkat ke pintu keluar bumi. Apakah ada gunanya pergi ke sana sekarang karena Zhuo Fan mengetahui rencana kita? Lin Xuanfeng bingung. Balasan sinis Huang Pukintian datang, bodoh, kita pergi agar dia bisa langsung menyerang kita. Semua jebakan sudah terpasang. Meski mengetahui hal itu, dia tidak punya cara untuk menggagalkannya. Tidak ketika dia punya andil dalam mewujudkannya. Penyesalan yang menyayat hati, rasa bersalah yang menggerogoti, pasti sangat menyiksa, hahaha. Huang Pukintian tertawa terbahak-bahak. Lin Xuanfeng masih belum mengerti, tapi melakukan apa yang diperintahkan. Di tempat lain, tim Xie Tianxiang telah menuju pintu keluar logam selama 3 hari sekarang ketika cahaya tiba-tiba melintas. Xie Tianxiang menangkapnya, mengetahui bahwa itu adalah batu giok pengirim Zhuo Fan yang berbunyi. Sekarang kamu dapat melihat slip batu giok itu. Xie Tianxiang cukup bingung. Bukankah aku seharusnya melakukan itu setelah 5 hari? Kenapa pagi sekali? Tapi karena Zhuo Fan berkata begitu, dia tentu saja menurutinya. 5 kata sederhana memasuki matanya, pergilah ke pintu keluar air. Xie Tianxiang terpana, apa maksudnya? Mengubah arah saat itu juga. Mengapa? Apakah pintu keluar logam itu berbahaya? Xie Tianxiang berteriak tanpa penundaan, tunggu. Kami mengubah arah. Ikuti aku. Xie Tianxiang menarik Sue Ningxiang ke depan di antara tatapan bingung, saudaraku, ada apa? Kami telah berlari selama 3 hari dan Anda tiba-tiba ingin mengubah arah. Apakah itu serangan musuh? Tidak. Xie Tianxiang menggelengkan kepalanya, memberinya slip giok. Ini adalah slip giok yang diberikan Zhuo Fan kepadaku sebelum kita berpisah, mengatakan untuk memeriksanya 5 hari kemudian. Tapi saya baru saja menerima kabar darinya untuk melihatnya sekarang. Dan dikatakan, Xie Tianxiang memandangi batu giok itu, pergi ke pintu keluar air. Apa-apaan? Aku juga tidak tahu, tapi karena Zhuo Fan berkata begitu, dia pasti punya alasannya. Mata Xie Tianxiang tegas. Xie Tianxiang menggelengkan kepalanya, saudaraku, sejak kapan kamu menjadi penggemar? Bagaimana jika dia salah? Berapa kali dia melakukan kesalahan dalam beberapa hari terakhir dia bersama kita? Kami juga hampir tidak pernah mengalami kemunduran. Meskipun berada dalam situasi yang tidak dapat saya pahami, mendengarkan penilaiannya adalah keputusan yang tepat.
Pikiran Xie Tianxiang sudah bulat. Sui Ningsiang berbicara terlebih dahulu sebelum Xie Tianyang dapat berkata, "Saudara Tianyang, apakah kakak Zuo pernah salah? Dengarkan dia. Apakah kamu tidak ingat pegunungan Albis? Bukankah dia berkali-kali jatuh cinta pada taktik Yu Guiqi? Tapi tanpa Yu Guiqi, kakak Zuo adalah yang terkuat, kan?" Sui Ningsiang dengan bersemangat membela kehormatan Zuo Fan. Mulut Xie Tianyang bergerak-gerak, merasakan jantungnya sakit. Dan karena dia tidak bisa melakukan apapun pada Ning'er, dia hanya bisa berkompromi. Maka, dipimpin oleh Xie Tianxiang, tim SWAT Marquise Abode berbalik menuju pintu keluar air. Tim Chu Qingcheng dan Long Xingyun juga menerima pesan Zuo Fan dan menuju ke arah yang sama. Namun tidak ada yang tahu tentang 10.000 tentara kuat yang menunggu mereka di sana dipimpin oleh Yan Bangui dan Yu Yusan. Di puncak gunung yang megah, Yu Yusan melihat dari kejauhan tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengeluarkan slip gioknya dan menghela nafas. "Oh, peracun, apa pendapatmu tentang tindakan tuan muda tertua? Memberi kami slip batu giok untuk dibuka sehari kemudian, hanya untuk mengubah jalur kami ke pintu keluar air dan melakukan penyergapan di sini. Kenapa dia tidak mengatakannya sejak awal? Mengapa kita membuang begitu banyak waktu terlebih dahulu untuk pergi ke api dan pintu keluar logam?" Dia takut informasinya bocor. Wajah muram Yan Bangui bergidik ketakutan. Yu Yusan mengangkat alisnya. "Apakah itu berarti ada mata-mata di antara kita?" "Hahaha, kamu membuatku tertawa. Mata-mata manapun akan berada di pihak mereka. Apakah ada klan kecil di luar sana yang bersedia menyinggung Bupati dengan menjadi mata-mata? Belum lagi lusinan pengikut di pihak mereka yang bersedia bersandar pada Regent Estate, memberi kami gerakan mereka atas kemauan mereka sendiri. Bagaimanapun, tidak ada salahnya untuk berada di sisi yang aman. Terutama pada momen krusial dalam rencana kami." Yan Bangui bergumam, "Karena ini adalah taktik Tuan Leng, kita hanya perlu mengikutinya." Yu Yusan juga mengangguk. Keduanya melihat pikiran Leng Wuchang sempurna, rencananya sempurna. Yang harus mereka lakukan hanyalah melakukan apa yang dia katakan. "Kakak senior, Tuan Muda Yu, susunan kelas 3 di bawah sudah diatur." Yan Fu membungkuk hormat di hadapan keduanya. Mengangguk, Yan Bangui melambai padanya, "Adik laki-laki, kamu sudah bekerja keras. Menarik. Terima kasih." Yan Fu membungkuk dan pergi. Yu Yusan mengejek sosok yang mundur itu. Anak itu akhir-akhir ini cukup lemah lembut. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa ketidakpuasan di wajahnya. Yah, bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis jenius langka yang dibesarkan di Pilking Hall. Hahaha, sejak Zuo Fan membunuh Vicious Pilking, dia kehilangan semua dukungan. Dia pasti akhirnya menerima takdirnya untuk menjadi begitu pendiam. Mereka berdua hanya memandang orang lain dari atas kuda mereka. Bahkan kamu, Yu Yusan mengangkat alisnya. Mereka saling bertukar pandang lalu mencemooh. Ejekan dari atas menghantam telinga Yan Fu. Tinjunya mengepal, dan matanya berkilau karena kebiadaban. "Suatu hari nanti kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan dan aku akan berada di sana untuk melihatmu mati." Sementara itu, Zuo Fan bergegas menuju pintu keluar air. Karena tidak ada waktu untuk memberitahu tim, dia hanya bisa berharap bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Pikirannya terus melayang ke skenario terburuk, membuatnya mengatupkan rahang dan mengganggunya dengan kekhawatiran. Dia menyuruh mereka pergi ke pintu keluar air dan yakin mereka akan mengikutinya. Inilah yang membuatnya semakin buruk, dipenuhi rasa bersalah, namun tetap membuat kagum pada dalang di balik semua ini. Untuk dilihat secara menyeluruh hingga melibatkan sekutunya dalam jebakan ini, dia merasa dipermainkan, seperti yang dilakukan kucing terhadap tikus. Dalangnya bukanlah orang biasa yang bahkan membuat Zuo Fan yang hebat pun tertipu oleh rencananya. Rencana pria ini berada pada level yang berbeda dari rencana Yu Guiqi. Penyusup yang tidak biasa, Leng Wuchang. Zuo Fan mengertakkan gigi karena marah. Dia sudah menebak arsitek sebenarnya di balik semua pembingkaian ini. Bukan si sombong itu, Huangpu Qingtian, tapi pengurus Regent Estate, pemikir terhebat kedua di Kekaisaran Tianyu, Leng Wuchang.
Balas dendam sudah tidak terlihat lagi untuk saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba segalanya untuk melewati situasi putus asa ini. Kemudian, Suofan merasakan udara yang menusuk tulang saat dia lewat. Melihat ke bawah, dia menemukan sebuah kolam jernih yang mengeluarkan udara dingin dari tengahnya. Frigid Pond berusia 1000 tahun. Dengan mata menyipit, Suofan menyelam. Bab 305, Penyergapan. Di depan batu elemen nasional air, di sisi kota Naga Awan, semua orang telah berkumpul untuk mengamati pertunjukan yang sedang berlangsung. Sejak 3 hari lalu, penonton melihat Yan Bangui dan Yu Yusan memimpin 10.000 orang. Beberapa orang berspekulasi bahwa keduanya telah menemukan kunci pintu keluar air dan akan kembali. Belakangan, menjadi jelas bahwa mereka tidak mempunyai niat seperti itu. Alih-alih mendekat, mereka malah menyiapkan barisan di dekatnya, jelas merupakan penyergapan. Namun selama 3 hari, semuanya sunyi. Penonton menyaksikan dengan terkesima, terutama kelompok nenek dan Long Yifei. Semua persiapan jelas ditujukan untuk Chu Qingcheng dan teman-temannya. Tapi apakah mereka akan mudah tertipu? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Gunung Bisking, menambah kekhawatiran mereka, kerutan di wajah mereka tidak pernah hilang. Mereka berdoa dengan sepenuh hati agar penerus mereka tidak tertipu. Sisi Regent Estate tersenyum. Tuan Perkebunan, Tuan Muda Tertua telah memasuki tahap akhir dari rencana. Leng Wuchang mengelus jenggotnya. Matanya bersinar dan mulutnya terangkat dengan senyum bangga. Huangpu Tianyuan mengangguk, pikiran Tuan Leng cemerlang. Saya yakin Anda bisa membersihkan kejahatan itu kali ini. Selama Sir Leng turun tangan, iblis itu pun tidak bisa melarikan diri. Kamu terlalu baik, Tuan Perumahan. Saya mungkin telah menyampaikan rencana tersebut kepada Tuan Muda Tertua, tetapi kecerdasannya yang luar biasalah yang membuahkan hasil. Saya tidak berani mengambil semua pujian. Leng Wuchang memalsukan kesopanan. Dengan senyuman aneh, Huangpu Tianyuan berkata, "Tidak, Tuan Leng. Ini semua berkat kamu. Jika Anda yang memimpin operasinya akan selesai lebih cepat." Leng Wuchang menatapnya dalam-dalam dan mengangguk. Dia mengetahui ketidakpuasan Huangpu Tianyuan terhadap putranya, takut Tuan Muda itu mendapatkan cukup jasa untuk menggulingkannya. Jadi dia lebih suka membiarkan Leng Wuchang mengambil semua pujian, semuanya untuk melemahkan pencapaian Huangpu Qingtian. Itulah Regent Estate, di mana ayah dan anak berjuang mati-matian demi mengejar kekuasaan. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya sambil mengejek mereka. Tuan Leng, apakah Anda yakin 10.000 orang cukup untuk menghadapi Zuo Fan? Suara tersenyum terdengar. Leng Wuchang menoleh dan melihat Suge Changfeng diapit oleh para tetua datang sambil tersenyum licik. Dengan mata berbinar, Leng Wuchang menggelengkan kepalanya, keterampilanku yang sedikit hanya berguna untuk hiburan. Saya tidak akan berani menyombongkan diri di hadapan Perdana Menteri yang agung. Adapun penyergapan ini bukan untuk berurusan dengan Zuo Fan. Oh, Suge Changfeng mengangkat alisnya, tapi kemudian dia berkata setelah merenung sejenak, pertama-tama hadapi kudanya, lalu penunggangnya, kan? Perdana Menteri Suge benar-benar bijaksana. Leng Wuchang mengangguk, kamu tahu pepatah, mereka yang ingin dihancurkan oleh Tuhan, dia terlebih dahulu membuat mereka marah. Zuo Fan tidak hanya kuat, dia juga memiliki banyak trik aneh. Dan jangan lupakan pikirannya yang licik dan kegemarannya membuat rencana jahat. Jika kita tidak merampas alasannya, bahkan rencana yang sangat mudah yang kita berdua buat bersama tidak akan berhasil. Dari suaranya, Sir Leng sudah menemukan kelemahannya. Atau Anda tidak akan terlalu terbuka dengan desain Anda. Mengangkat alisnya, Suge Changfeng tersenyum, kalau begitu, siapa itu? Luo Yunhai, atau? Leng Wuchang menggelengkan kepalanya, kata-katanya tidak jelas, Perdana Menteri Suge, Anda akan segera mengetahuinya. Saya yakin bahkan Tuan pun tidak akan menyangka siapa kelemahan fatalnya. Jawaban Suge Changfeng, hahaha, Tuan Leng, Anda bahkan membuat saya tegang. Baiklah, kalau begitu aku harus melihatnya sendiri, bagaimana iblis itu kehilangan akal sehatnya. Leng Wuchang balas tersenyum ke arah batu elemen nasional air. Saat ini, sebuah grup muncul di layar lebar.
Nenek dan Long Yifei membeku saat melihat mereka. Hati mereka tegang dan keringat dingin memenuhi kepalan tangan mereka. Yang mereka inginkan hanyalah meneriaki mereka, memperingatkan mereka akan kematian mereka. Sayang sekali arah teleportasi hanya berfungsi satu arah. Peringatan mereka tidak akan didengarkan. Sementara Leng Wuchang dan Huangpu Tianyuan menunjukkan kekeh, mereka akhirnya sampai di sini. Dua tim jelas dibedakan, SWAT Marquise Abode dan Violet Dragon Pavilion. Mereka jauh lebih cepat dari Chu Qingcheng dan bahkan bertemu di sepanjang jalan. Apa yang dipikirkan Zhou Fan saat mengirim kita ke sini? Kami jelas membuang-buang waktu dengan berkeliaran di mana-mana. Xie Tianyang sedang memegang sehelai daun di mulutnya, menyikat semak sambil mengeluh bosan. Long Xingyun tertawa. Tuan muda kedua Xie pernah mendengar tentang kebohongan dalam kebenaran dan kebenaran dalam kebohongan yang digunakan dalam seni perang. Untuk menipu musuh, Anda harus menipu sekutu Anda. Ketiga pintu keluar itu tidak lebih dari sekedar umpan bagi musuh, sementara kami mengubah arah di tengah jalan menuju tujuan kami yang sebenarnya. Ya, saudara Tianyang, kamu perlu belajar dari kakak Zhou. Bahkan dia tahu lebih banyak darimu tentang apa yang terjadi. Sue Ningxiang melompat, menunjuk ke arah Long Xingyun sambil menyebutkan kelemahan Xie Tianyang. Xie Tianyang mencibir dalam diam, sementara hatinya berdarah karena marah. Kamu mengatakan seolah-olah setiap kata Zhou Fan adalah kebenaran yang tidak bercacat. Long Xingyun mengangguk terlebih dahulu, lalu wajahnya bergerak-gerak. Gadis itu pasti punya mulut. Apa yang Anda maksud dengan, bahkan dia pun tahu. Maksudmu aku biasanya seorang Filistin yang bodoh. Apa aku terlihat sebodoh itu di matamu? Kemudian, sebuah tangisan memecah perdebatan mereka yang tak henti-hentinya. Long Kui berteriak sambil menunjuk ke arah kristal air yang bersinar, itu pintu keluar air. Peta itu nyata. Yang lain gembira karena prospek itu dan bergegas mendekat. Hahaha, pintu keluar airnya ada di sini. Saudara Zhou selama ini benar. Long Xingyun tertawa, berlari juga. Xie Tianyang mengejek, mengapa kamu begitu ceria? Kami tidak memiliki kuncinya, bukan? Bodoh, karena saudara Zhou menyuruh kita datang ke sini secara khusus, dia pasti sudah mendapatkan kuncinya tanpa kita sadari. Long Xingyun sangat gembira, sehingga dia lupa siapa yang baru saja berbicara dan mengutuk kembali. Xie Tianyang kesal tetapi tidak membiarkannya terlihat. Sue Ningxiang, gambaran ketidaktahuan, mengipasi api, ya, bodoh. Apakah Anda punya batu untuk otak? Menurutmu kakak Zhou ingin kita datang ke sini secara tiba-tiba? Pembicara tidak tahu apa-apa mengenai dampaknya, sementara pendengar menganggap kata-kata tersebut sengaja dibuat untuk membuatnya kesal. Api kemarahan Xie Tianyang membara lebih panas dari lahar. Tinjunya mengepal, giginya digertakkan. Mengapa semua orang mengagumi Zhou Fan dan selalu meremehkanku? Dia tidak terlalu peduli dengan yang lain tetapi bahkan Ning'er, orang yang paling dia sayangi, melakukannya. Dia hanya tidak bisa menerimanya. Benih kebencian tertanam di hatinya, terhadap saudaranya yang pernah ia jalani hidup dan mati. Sebuah perubahan yang tidak disadari oleh siapapun di sana. Di hadapan batu elemental nasional air, kelompok nenek begitu bersemangat. Hati mereka hampir datar saat mereka berdoa, jangan mendekat, ini jebakan. Ketidakberdayaan yang mereka rasakan saat menyaksikan anggota klan mereka berjalan menuju rahang kematian begitu kuat sehingga dia merasa hatinya seperti ditusuk berulang kali, selangkah demi selangkah. Leng Wuchang dan Huangpu Tianyuan memperhatikan mereka semakin dekat dan seringainya berubah menjadi sinis. Itu segera berubah menjadi kegembiraan karena ekspektasi akan pertumpahan darah yang terjadi setelah melihat sosok Mingil di antara mereka. Di sekitar pintu keluar air, pasukan Yan Bangui dan Yu Yusan menunggu. Saat keduanya menyadari sosok Liang di antara mangsanya, mereka memberi isyarat, target kita ada di sini. Menyerang. Mereka berdua berteriak serempak. Kemudian, cahaya mulai muncul dari bawah kaki semua orang, 36 tiang ringan ditembakkan ke langit, menjebak semuanya. Pada saat yang sama, masing-masing tiang-tiang terbukti menjadi tempat tinggal seseorang. Saat pemandangan mulai berubah, pintu keluar air menghilang,
segera digantikan oleh langit berdarah dan udara tercemar darah. Mereka sepertinya menemukan diri mereka di dunia lain. Bukan Gunung Bisking dari Kekaisaran Tianyu, itu adalah tempat yang aneh sehingga mereka bahkan mungkin tidak berada di benua Kaisar Bela Diri. Susunan 36 orang. Long Xingyun berteriak, "Sial, kami telah terjebak. Hari sudah cerah bagi semua orang. Ini bukanlah susunan yang dikendalikan oleh satu orang, tapi oleh 36 orang. Susunan yang begitu teliti membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat dijalankan." Dengan kata lain, ini adalah penyergapan yang dipikirkan dengan matang, sehingga ini dimulai jauh sebelum mereka bergegas ke sini. Tapi bagaimana caranya? Zuo Fan menyuruh mereka datang ke sini. Mengapa dia membawa mereka ke dalam jebakan? Tidak ada yang bisa menerima apa yang ada di hadapannya dan memilih mengingkari kenyataan. Namun faktanya diungkapkan kepada semua orang. Zuo Fan telah mengirim mereka ke neraka. Jangan beri mereka uang sepeser pun. Sebuah teriakan menyebabkan 10.000 orang datang ke arah mereka dari segala arah. Mereka begitu panik hingga tidak tahu dari mana musuh datang, dan tidak memikirkan hal lain selain melarikan diri. Tapi karena terjebak, dengan semua sisinya dicat merah, mereka tidak punya cara untuk membedakan pintu keluar. Ditambah lagi dengan auman musuh yang terus-menerus, rasa takut yang menggerogoti alasan apapun yang mereka tinggalkan, menunggu untuk dimusnahkan. Bersambung.